Oke teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Gordon Sugampur dengan NIM 17220033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic programming untuk mata kuliah analisis dan algoritma. Nah, dynamic programming itu sendiri teman-teman merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecah permasalahan tersebut menjadi banyak subpermasalahan. Perbedaan utama dari dynamic programming teman-teman yaitu dengan divide dan conquer yang biasa disebut dengan D dan C adalah pada dynamic programming kita menggunakan kembali hasil kalkulasi subpermasalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang disebut dengan Fibonacci rekursif dalam dynamic programming, yaitu bilangan Fibonacci yang di dalam terdapat beberapa bagian, yaitu Fibonacci rekursif, table, dan memory jet. Nah, untuk Fibonacci itu sendiri teman-teman yaitu bilangan yang terdapat pada deret Fibonacci yang biasa didefinisikan secara rekursif sebagai Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 dengan F0 dan F1 adalah sebuah konstanta. Nah, teman-teman, ini adalah skrip deret Fibonacci. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan D Fibonacci dalam kurung N titik 2 if N kurang dari sama dengan 2.2, kemudian diikuti dengan hasil sama dengan 1, terus else. Nah, untuk hasil kemudian diikuti dengan hasil sama dengan Fibonacci 1 dan N kurang 1 ditambah Fibonacci N kurang 2, kemudian return hasil. Nah, teman-teman, untuk hasil di sini kita masukkan rumus Fibonacci deret yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang mengenai deret Fibonacci, kita dapat menggunakan bahasa pemrograman berikut. Nah, untuk bahasa pemrogramannya teman-teman nanti saya jelaskan di contohnya di halaman dynamic programming itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman kita dilanjutkan dengan algoritma Fibonacci sederhana seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, dapat dikatakan sebagai algoritma D dan C karena kita membagikan perhitungan Fibonacci ke dua fungsi Fibonacci sampai didapatkan nilai hasil terkecilnya. Pemanggilan fungsi Fibonacci di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, di sini terdapat gambaran fungsi Fibonacci, yaitu yang dia puncaknya Fn, terdijabarkan Fn kurang 1, Fn kurang 2. Itu juga di bagian kanan teman-teman, Fn kurang 1, Fn kurang 4. Nah, penjabaran dari Fn kurang 2 teman-teman diikuti dengan Fn kurang 3 atau Fn kurang 4. Nah, selanjutnya pemanggilan fungsi Fibonacci. Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana Fn kurang 2 dan Fn kurang 2 dan Fn kurang 3 dikalkulasikan sebanyak 2 kali. Nah, semakin kita masuk ke dalam pohon pemanggilan, kita akan melihat semakin banyak fungsi-fungsi yang dapat dipanggil berkali-kali. Pendekatan dynamic programming menghindari kalkulasi fungsi yang berulang kali seperti ini dengan melakukan memoization, yaitu menyimpan hasil kalkulasi fungsi tersebut dan menggunakannya nilai yang disimpan ketika perhitungan yang sama dibutuhkan kembali. Dengan menyimpan hasil kalkulasi seperti ini, tentunya jumlah total langkah perhitungan yang harus dilakukan menjadi berkurang. Misalnya teman-teman, kita dapat menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi Fibonacci tersebut pada sebuah dictionary seperti berikut ini.
Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari memori dictionary tadi. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini untuk teman-teman yang mau menjalankan script ini bisa dilakukan di coding ground di Python. Nah, selanjutnya teman-teman itu dengan menyimpan hasil kalkulasi fungsi yang telah ada, maka proses pemanggilan fungsi akan menjadi seperti berikut. Nah, teman-teman, ini adalah rumus Fibonacci untuk deret, yaitu Fn kurang 1, Fn kurang 2, Fn kurang 3. Nah, di sebelah kanan juga teman-teman, Fn kurang 2, Fn kurang 3, dan Fn kurang 4. Yang berikutnya teman-teman, yaitu seperti yang dapat dilihat pada pohon pemanggilan fungsi terpotong setengahnya. Tentunya perhitungan Fibonacci akan menjadi sangat efisien dengan menggunakan fungsi yang baru ini. Pendekatan lain dalam menghitung Fibonacci lagi, yaitu yang masih ada pada dynamic programming, yaitu dengan menghitung nilai Fibonacci dari bawah pohon, yaitu pada kode sebelumnya yang kita melakukan perhitungan teman-teman. Nah, untuk contoh Fibonacci deret teman-teman, nanti kita lihat dalam video yang telah saya buat, di mana dalam memecahkan masalahnya itu sendiri, dynamic programming bisa menggunakan Fibonacci deret yang meliputi Fibonacci rekursif, Fibonacci table, dan Fibonacci memoized. Nah, untuk videonya teman-teman bisa nonton video tersebut, karena untuk linknya nanti saya cantumkan di deskripsi YouTube saya.